Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baktiar Runardi, mahasiswa Vio Ikor Unesa kelas 2018B, NIM 18060484068. Baik, semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang berhubungan dengan kesehatan olahraga ya. Di dalam materinya saya mengambil muatan yaitu altitude sickness atau gejala sakit pada ketinggian ya. Jadi pengertian altitude sickness ini adalah penyakit ketinggian atau biasanya di gunung ya atau di bukit-bukit gitu yang akut disebabkan oleh udara yang lebih tipis di ketinggian, biasanya itu di atas 7.500 kaki ya. Jadi altitude ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah iklim, udara, dan kondisi tubuh kita dalam menempatkan di lingkungan yang baru. Nah, jadi tekanan udara dan kadar oksigen akibatnya mempengaruhi fisiologis tubuh kita, dan itu yang menyebabkan gangguan pada sistem saraf, otot, paru-paru, dan jantung ya. Jadi altitude ini dibagi di dalam 3 jenis ya. Yang pertama adalah yang paling rendah dahulu, yaitu acute mountain sickness ya, atau AMS, acute mountain sickness, yaitu bentuk altitude yang paling ringan dan paling sering terjadi, itu yang paling ringan. Kemudian ada yang naik sedikit lagi di kelas menengah, yaitu high altitude cerebral edema, yaitu penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak membengkak dan tidak berfungsi normal. Jadi dalam ketinggian tertentu nanti akan, kalau orang-orang yang mengalami altitude cerebral edema ini, ketika dia berada di ketinggian, maka di dalam otaknya ini terdapat cairan yang menyebabkan penumpukan. Jadi menyebabkan otak itu membengkak ya, sehingga yang terjadi, yang dirasakan oleh orang itu adalah pusing, terus ngilu, dan mungkin sampai hilang kesadaran. Itu adalah salah satu penyebab-penyebab gangguan pada ketinggian yang akan dialami oleh manusia. Kemudian yang paling berbahaya ya, atau dalam klasternya ini yang paling tinggi adalah high altitude pulmonary edema ya. Jadi penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Jadi di dalam tubuh manusia ini kan yang paling terpenting sebenarnya kan adalah pernafasan ya. Pernafasan ini menjadi kunci dalam kinerja organ-organ tubuh kita ya, karena oksigen ini merangsang otak, bisa merangsang peredaran darah, dan juga otot-otot saraf lainnya. Jadi bayangkan saja kalau gangguan pernafasan itu terjadi pada manusia, ya otomatis meski hanya dalam waktu 1 menit, nah itu akan menyebabkan gangguan yang serius. Jadi gangguan ini yang high altitude pulmonary edema dalam ketinggian tertentu ini sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian sebentar. Ya. Kemudian penyebab dari high altitude ini apa ya? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan gejala ini terjadi pada manusia ya. Yang pertama adalah manusia ini terlalu sering berada di dataran rendah, entah itu tempat tinggalnya atau entah itu ya biasanya tempat tinggalnya di dataran rendah, jadi ya otomatis kehidupannya ya bergelut di dataran rendah. Jadi ketika dia naik ke dataran tinggi atau di ketinggian, penyesuaiannya masih butuh waktu yang banyak gitu, nggak boleh langsung dipaksa untuk beradaptasi ya, nanti akan menyebabkan high altitude ini. Kemudian pernah mengalami altitude sickness sebelumnya,
ketika mendaki terlalu cepat. Di dalam pendakian itu kan ada durasi waktu tertentu dan juga dasar-dasar tertentu dan juga peraturan tertentu yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan asal naik tanpa pengetahuan apapun yang nantinya akan merugikan diri kalian. Kemudian jalur pendakian yang sulit dan membutuhkan banyak energi. Yang terakhir, menderita gangguan pada jantung, paru-paru, atau sistem saraf. Nah, karena ini adalah salah satu gejala yang dialami oleh kebanyakan para pendaki, maka pesan saya kepada para pendaki itu perlu diperhatikan selain medan area atau map pendakian kalian, tapi kalian juga harus mengerti kondisi tubuh kalian ya. Batasannya sampai berapa, tenaga kalian kuatnya sampai berapa, terus kira-kira resiko cedera yang akan kalian lakukan ketika melewati itu bagaimana. Nah, itu harus diperhatikan semuanya karena itu akan menjadi pengetahuan ya. Jangan hanya asal naik yang nantinya akan merugikan kalian sendiri dan juga orang-orang di sekitar kalian. Nah, selain penyebab tentunya ada gejala-gejala yang bisa kita telaah mengenai penyakit ini sebelum terjadi ya. Jadi bisa menjadi preventif ya atau pencegahan bagi misalkan kalian yang melihat penyakit ini akan terjadi ya. Jadi gejalanya yang ringan meliputi orang itu akan merasa kelelahan, kedua orang itu merasakan sakit kepala, ketiga dehidrasi, keempat kesulitan tidur, dan yang terakhir adalah kegelisahan. Kemudian ada gejala yang paling parah ya, jadi kulit ini membiru, dada terasa seperti ditekannya atau sesak nanti rasanya, terus batuk berdarah dan juga sulit untuk berjalan. Nah, itu jadi contoh gejala-gejala yang perlu kalian ketahui. Mungkin bisa jadi pengetahuan nanti kalau kalian berada di lingkungan dataran yang tinggi seperti gunung ataupun sebagainya. Nah, pencegahannya bagaimana? Ketika ada gejala pasti kita harus mengerti juga pencegahannya ya, agar kita bisa mengatasi sesuatu yang mungkin nanti kita terjadi di situasi yang tidak kita inginkan ya. Jadi ada beberapa pencegahan. Yang pertama adalah menginaplah di ketinggian setengah atau 3/4 dari ketinggian tujuan akhir Anda agar tubuh Anda beradaptasi ya. Jadi berikan tubuh kalian, berikan otak kalian, berikan vibes kalian itu untuk beradaptasi terlebih dahulu di situasi yang bagi kalian itu asing ya di dalam ketinggian. Kemudian hindari konsumsi kafein dan alkohol yang berlebihan. Itu hanya akan memperburuk penyakit ketinggian Anda dengan membuat Anda dehidrasi ya. Jadi dalam situasi tersebut usahakan minum air putih yang banyak dan juga air-air nutrisi ya seperti Pocari dan juga sebagainya. Saran saya jangan minum kopi dan juga alkohol ya. Tentunya itu sangat akan memperburuk keadaan. Kemudian yang terakhir adalah perbanyak minum vitamin ya. Ketika gejala itu terjadi, maka yang dibutuhkan adalah energi kalian harus cepat kembali ya. Jadi solusi yang paling tepat adalah vitaminnya diperbanyak ya. Entah itu bisa vitamin C dan juga vitamin-vitamin penunjang tubuh atau penunjang energi yang mungkin kalian ketahui atau yang telah kalian persiapkan.